Ya sah-sah saja, itu boleh melaporkan itu dari anggota DPR-nya sendiri atau dari kuasa hukum atau dari Nikita Mirzani sendiri. Namun semua nanti laporan-laporan tersebut tentu dilakukan pemeriksaan dan penelaahan oleh Komisi Yudisial. Nah, kalau memang itu terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim ya, baik itu hakim pengadilan negeri, hakim banding ataupun hakim Mahkamah Agung, maka nanti akan diproses secara profesional oleh Komisi Yudisial. Nikita Mirzani kembali jadi sorotan publik setelah merayakan Idul Adha dari balik jeruji besi pada tahun ini. Di tengah masa hukuman yang kini dijalaninya, artis kontroversial itu mendadak mengunggah pesan singkat yang sukses membuat media sosial heboh dan penuh spekulasi. Lewat akun Instagram pribadinya, Nikita membagikan beberapa foto saat menjalani sidang kasus yang menyeret namanya. Penampilannya tetap mencuri perhatian dengan busana serba putih dan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Meski situasi yang dihadapinya jauh dari kata mudah, namun bukan foto-foto itu yang paling menyita perhatian netizen. Kalimat singkat yang ditulis Nikita justru membuat banyak orang ikut tersentuh. Everything paused. Just for a second. Unggahan tersebut langsung memancing banjir komentar dari warganet. Banyak yang menilai Nikita sedang mencoba menguatkan dirinya di tengah masa sulit setelah Mahkamah Agung resmi menolak kasasi dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret namanya. Kini, Nikita harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Meski begitu, ibu 3 anak tersebut tampak masih berusaha tegar dan optimis menghadapi hidupnya. Curhatan singkat itu kini ramai dibagikan dan menjadi bahan perdebatan panas di media sosial. Terus Nikita Mirzani ya? Iya. Nikita Mirzani itu yaitu kasus tentang dugaan pemerasan. Betul, TPP. Kepada seorang dokter, yaitu dokter Reza Gladys. Reza Gladys ya. Dan kemudian sudah ingkrah putusan Mahkamah Agung. Berapa kemarin putusannya? 6 tahun. 6 tahun di putusan Mahkamah Agung. Awalnya 4 tahun, banding ditolak, dan akhirnya menjadi 6 tahun. 6 tahun ya Mahkamah Agung. Ya kalau sudah putusan putusan Mahkamah Agung ya tentu harus dihormati putusan tersebut. Ya, kalau itu dilakukan upaya, ya ada upaya PK, ya kan, peninjauan kembali, dan kemudian kalau itu disampaikan oleh seorang anggota DPR ya, anggota DPR melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Nah, kemudian kalau seorang anggota DPR ini dalam kapasitas apa dia melaporkannya? Apakah sebagai perwakilan daripada dapil dia atau memang di Komisi 3 ya, di Komisi 3. Ya sebenarnya Komisi 3 itu adalah sebagai pengawas daripada APH ini, aparat penegak hukum, baik itu dari kepolisian, kejaksaan sampai ke hakim yaitu Mahkamah Agung. Ya sah-sah saja, itu boleh melaporkan itu dari anggota DPR-nya sendiri atau dari kuasa hukum atau dari Nikita Mirzani sendiri. Namun semua nanti laporan-laporan tersebut tentu dilakukan pemeriksaan dan penelaahan oleh Komisi Yudisial. Nah, kalau memang itu terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim ya, baik itu hakim pengadilan negeri, hakim banding ataupun hakim Mahkamah Agung, maka nanti akan diproses secara profesional oleh Komisi Yudisial. Namun kalau terbukti mereka melanggar kode etik, maka itu tidak mempengaruhi hasil putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Barangkali itu saya pikir. Yang terkait pernyataan dari Mbak Rika yang bilang putusnya secara ekstrim secepat itu gitu. Dalam waktu 24 jam sudah ada putusan, ini gimana Bang? Menurut Abang itu sudah sesuai prosedur juga Abang? Saya nggak tahu kalau 24 jam. Nah kalau 24 jam saya pikir juga itu tidak masuk akal. Kan ada proses pengiriman dari pengadilan negeri pengaju, ya pengadilan negeri tingkat pertama nyatakan kasasi, kemudian nanti berkas-berkas dikirim ke Mahkamah Agung. Dari pengiriman itu aja sudah tidak 1 kali 24 jam, ya kan? Nah, apalagi ini putusan 24 jam, ini ngawur.
saya pikir ini harus di cross check benar-benar. Kuasa hukum kan bisa melihat dari website atau dari ekotnya. Ya sekarang kan semua menyatakan kasasi, menyatakan banding itu sudah melalui ekot. Tidak mesti kita harus hadir ke pengadilan, kan begitu. Jadi saya pikir itu harus ya sudah benar kalau itu dilaporkan ke Komisi Yudisial atau ke bagian pengawas Mahkamah Agung. Itu udah benar, tapi nanti biar diperiksa di sana gitu. Sebenarnya butuh waktu berapa lama sih Bang untuk dapat hasil? Nggak secepat itu kan? Biasanya berapa lama Bang bisa untuk kasus Iya. Saya mengajukan kasasi kemarin itu 3 bulan baru putus. 3 bulan baru putus. Ya kan itu kita lihat di website kita, di ekor kita. Tapi kalau 1 kali 24 jam sudah putus itu ya baru kali ini saya dengar. Ya kan itu kan nanti ketika mengirim berkas ke Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamar Pidana itu kan mendisposisikan siapa hakimnya, siapa panitranya, siapa hakim agungnya. Itu kan tidak mudah itu kan. Ditelaah dulu putusan berkas-berkas yang ada dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Masa 1 kali 24 jam sudah putus, ini nggak masuk akal sama sekali. Tidak wajar itu. Tidak wajar, tidak masuk akal. Ya saya sebagai praktisi hukum ini tahu prosedurnya ketika kita mengajukan kasasi dari pengadilan ke pengaju. Kan begitu. Jadi kapan nanti Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamar Pidana untuk meng-SK-kan majelis hakim agungnya? Nanti panitranya siapa yang mau ditunjuk? Kan begitu. Kok secepat kilat ada apa gitu kan? Coba ya makanya benar dilakukan laporan ke Komisi Yudisial, dilakukan laporan ke Mahkamah Agung, ya kan? Hakim pengawas. Ya nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa penelitiannya. Dan yang terakhir Bang, pernyataan Ya. Ibu Irke tidak adanya surat salinan yang diterima oleh keluarga dari Mahkamah Agung, gimana? Ya, jadi salinan putusan itu nanti bisa dibuka di ekot ya. Nanti di ekot itu dibuka, kemudian ekot daripada kuasa hukum, nanti kemudian bisa di-download di sana. Ada biaya nanti di sana ya. Saya juga kalau putusan pengadilan itu ada biaya, kemudian nanti dilihat di sana putusan pidananya apa, bisa. Jadi tidak paling-paling nanti kalau dari pengadilan ya kan itu relas ya. Tapi kalau sudah melalui ekot semua ada di ekot semuanya. Jadi tinggal klik dan tinggal buka saja. Coba tanya nanti kepada kuasa hukumnya. Apakah kuasa hukumnya masih digunakan, masih menangani kasus tersebut atau sudah putus kuasa? Ini saya tidak tahu. Apakah masih ada kuasa hukumnya pada saat itu kasasi? Kan tentu teman-teman media yang lebih tahu kan gitu. Bang, ini akhirnya menjadi pro kontra. Bisa dibilang dari mantan sahabatnya NM sendiri itu KFS sampai bilang tidak fair lah ibaratnya seorang Ibu Rike ibaratnya membantu sampai harus ibaratnya melaporkan juga hakim kayak ini bisa bilang ya kan sesama ibaratnya wakil rakyat harus membantu. Abang sebagai hukum gimana juga menanggapinya terkait pro kontranya? Ya, saya pikir kalau membantu itu kan terserah kepada yang membantu. Tidak mesti harus kita atur-atur kenapa ini dibantu, kenapa tidak dibantu. Tapi kalau dia sebagai wakil rakyat, ya memang semua kalau butuh bantuan dan meminta kepada dia, ya itu wajib dibantu karena sebagai wakil rakyat. Tapi orang yang mengatakan itu ini dibantu atau ini tidak dibantu, apakah yang tidak dibantu itu pernah minta bantu kepada Bu Rike itu, iya kan? Tapi kalau dia nggak pernah minta bantu, tiba-tiba dia mengatakan ini kok dibantu, ini nggak dibantu, atau cuma hanya netizen aja yang mengatakan itu, yang memanas-manasin. Nah, mungkin kalau dengan Nikita Mirjani, saya kan tidak membela Nikita Mirjani ini sebagai praktisi hukum. Mereka adalah bersahabat lama, dulu kan sama-sama artis nih, ya kan? Mbak Rika ini kan dulu kan filmnya Bajai Bajuri, Oneng. Saya suka juga nonton film itu dulu karena memang sangat sederhana sekali kan. Nah, beliau sekarang itu sudah menjadi wakil rakyat yang ingin membantu sahabatnya dulu juga mungkin pernah satu meja makan dan minum dengan si Nikita Mirjani kan sah-sah saja dia membantu. Tapi kalau silakan, Mbak Rika ini kan seorang anggota DPR. Ya silakan saja kalau orang mau minta bantu, saya juga nanti mau minta bantu dengan Mbak Rika juga ketika kasus saya yang saya dampingi tidak berjalan seperti ini tadi yang saya sampaikan tadi ya, saya mungkin minta bantu kepada Komisi 3. Artinya melaporkan dari APH yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang. Kan begitu. Nah, mungkin ini ketika Mbak Rika ini tadi mendapatkan informasi yang dulu sahabatnya ada kejanggalan di peradilan, dia melaporkan sehingga ditelaah sama mereka. Nah, setelah ditelaah oleh Komisi 3 DPR, ya, baru Mbak Rika ini melakukan upaya
Karena seorang yang sudah lemah di dalam tahanan dalam penjara ini kan tidak bisa berbuat apa-apa, iya kan? Yang bisa berbuat itu adalah keluarga dan kuasa hukumnya atau siapapun sebagai orang yang membantunya. Apalagi Mbak Riki ini adalah seorang anggota DPR yang saya pikir bukan kaleng-kaleng, ya kan? Gitu. Terima kasih.